Malaysia jadi tuan rumah akan jadi masalah buat Indonesia, termasuk nanti salah satunya makanannya pasti nggak higienis. Banyaknya jumlah peraih medali di Malaysia dari kaum India dan Cina menjadi tanda tanya besar soal moral kebanggaan kaum Melayu di sana. Lagi-lagi melibatkan wanita Indonesia yang menikah dengan warga negara Bangladesh. Ada dengar satu kejadian di mana dua orang warga negara Bangladesh saling bunuh, motif cemburu. Cerita asmara banyaknya TKW di Malaysia yang tergila-gila pada pria Bangladesh. Belakangan ini, kembali muncul video dan pernyataan dari sebagian oknum warga Indonesia yang membuat fitnah serta ejekan terhadap bangsa Malaysia. Salah satunya datang dari seorang pria Indonesia yang menuduh bahwa penyelenggaraan SEA Games mendatang di Malaysia akan merugikan Indonesia dan syarat kecurangan. Tuduhan ini disampaikan tanpa dasar yang jelas, seolah-olah Malaysia sudah dipastikan berlaku tidak adil. Padahal faktanya berbicara sebaliknya. Jika kita melihat rekam jejak SEA Games sebelumnya yang diselenggarakan di Malaysia, acara tersebut berjalan tertib, profesional, dan menjunjung tinggi sportivitas. Banyak atlet dari berbagai negara mengakui bahwa penyelenggaraan saat itu sangat mengesankan dan adil. Tuduhan curang yang dilontarkan justru mencerminkan prasangka, bukan fakta. Tidak berhenti di situ, ada pula oknum yang menghina suku dan bangsa di Malaysia dengan menyebut istilah merendahkan seperti Malaydesh, seolah-olah bangsa Malaysia identik dengan orang Bangladesh. Pernyataan ini bukan hanya keliru, tetapi juga memalukan. Faktanya, banyak perempuan Indonesia yang bekerja di Malaysia dan kemudian menikah dengan warga Bangladesh yang juga bekerja di sana. Jika hal ini terjadi, lalu di mana letak logikanya ketika Malaysia dihina dengan menyebut Bangladesh, sementara sesama warga Indonesia justru membangun keluarga lintas bangsa di negara tersebut? Bukankah ini sama saja dengan menjilat ludah sendiri? Ironisnya, saat sebagian orang sibuk menghina negara lain, masalah toleransi di dalam negeri justru masih sangat memprihatinkan. Sejarah Indonesia mencatat banyak konflik berdarah akibat rendahnya toleransi, seperti Perang Sampit, kerusuhan 1998, dan berbagai konflik sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum merasa paling benar dan paling bermoral, ada banyak luka lama yang seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. SEA Games ke-34 akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada beberapa catatan yang saya baca. Malaysia akan meraih 300 emas dan akan melampaui rekor yang diraih oleh Thailand. Yang lucu di sini ialah segala olahraga yang jadi andalan Indonesia akan dihapuskan mereka. Ini tolol kan? Mendingan kalian aja yang main, ya. Ingat, Malaysia jadi tuan rumah akan jadi masalah buat Indonesia, termasuk nanti salah satunya makanannya pasti nggak higienis. Ditambah lagi sarana dan tempat peristirahatan pasti jadi masalah. Mending bawa makanan dari Indonesia aja lah, atau dikirim dari Indonesia. Ini jadi masalah nanti ini ya. Nanti sakit perut lagi sampai di sana, biar nggak juara Indonesia. Banyaknya jumlah peraih medali di Malaysia dari kaum India dan Cina menjadi tanda tanya besar soal moral kebanggaan kaum Melayu di sana, yang bahkan sampai merendahkan negara lain demi terlihat lebih hebat. Tindakan merendahkan negara lain memang buruk, namun jika satu kaum terlalu bangga dengan hasil prestasi dari kaum lain, dan mengklaim prestasi itu atas dasar nama negara, meskipun kaum itu disisihkan, menjadi pertanyaan, di mana moral Melayu Malaysia, mengakui jika berprestasi namun dibedakan di dalam negaranya sendiri hanya karena bukan Melayu. Tindakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa Indonesia pada tahun 1998. Tindakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1998 adalah salah satu episode kelam dalam sejarah modern Indonesia. Berani banget nih, belasan WNA Cina serang TNI di Kalbar. Begini kronologinya. Insiden kericuhan melibatkan belasan warga negara asing asal Cina terjadi di area pertambangan emas PT SRM Ketapang, Kalimantan Barat. Tahun 2001, kota kecil Sampit, Kalimantan Tengah berubah menjadi medan perang berdarah. Konflik antara suku Dayak dan Madura meledak menjadi tragedi mengerikan. Dalam hitungan hari, ribuan orang tewas, kepala-kepala bergelimpangan di jalan. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Vini berteriak pun mereka udah nangis. Ya orang Manado, orang Ambon apalagi. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Ni member. Ni asal mana?
Melayu ke? Melayu. Yang ni macam ke Cina. Boleh panggil Apek ke? Tak boleh tak? Okey, kalau handsome apa panggil bahasa Cina? Ha? Swai. Patutlah banyak swai. India. Bagus kan korang. Boleh kawan. 3 bangsa tau. Kawan elok-elok Berkawan sejak umur berapa? Kawan. Kawan baik ni. Kalau bersatu, kita ke? Kalau bercerai, macam mana korang boleh kawan? Maksudnya jumpa kat mana? Jumpa kat tepi sungai ke? Tepi jalan ke? Satu sekolah ni. Kalau abang belanja korang gambar, nak tak untuk kenangan? Mana tahu 20 tahun, 30 tahun akan datang boleh tengok balik gambar kan? Tapi pastikan korang kena kawan baik lah. Boleh, jom. Okay, ready tengok kamera Okay, 1, 2. Ada dengar satu kejadian di mana 2 orang warga negara Bangladesh saling bunuh, motif cemburu. Lagi-lagi melibatkan warga negara kita, Indonesia. Lagi-lagi melibatkan wanita Indonesia yang menikah dengan warga negara Bangladesh. Tinggal serumah, mungkin ada perselingkuhan, ya. Lalu terjadilah pembunuhan itu. Wow. Jadi kepada Sandi Hartanto dan siapa-siapa yang suka meledek negara Malaysia dengan perkataan Malaides, ayo ya. Coba lihat, banyak kejadian-kejadian dalam negara Malaysia ini di mana wanita Indonesia menikah dengan warga negara Bangladesh, couple dengan Bangladesh ya, bawa anak pulang ke Indonesia hasil dari perkawinan Bangladesh. Seharusnya perkataan Malaides itu nggak tepat untuk negara Malaysia, tapi lebih tepat kepada negara kita, Indodes gitu ya. Aku bukan mau backup negara Malaysia, tapi mari kita lihat fakta yang terjadi di lapangan. Ya, kepada kau Sandi Hartanto dan yang banyaklah yang mengatakan Malaides ya. Mau membuat akta kelahiran dari ibu warga negara Indonesia Bu ya, dari Gerung, kemudian bapaknya dari mana Pak? Bangladesh, tapi sudah pintar bahasa Indonesia Pak. Nah, sudah lama di Indonesia. Jadi ceritanya menikahnya di mana? Di Malaysia. Di Malaysia. Ya, dari agama. Oke, menikahnya sah secara agama di Malaysia, tapi belum dicatatkan secara ketentuan negara. Jadi ketentuan agama sah, tapi ketentuan negara belum sah. Bukan tidak sah, tapi belum. Suatu saat bisa dicatatkan kalau sudah siap ya, kalau sudah siap dari sisi segalanya, keuangan dan lain sebagainya. Cerita asmara banyaknya TKW di Malaysia yang tergila-gila pada pria Bangladesh. Terdapat sebuah fenomena unik banyaknya tenaga kerja wanita asal Indonesia di Malaysia yang menjalin hubungan asmara dengan pria Bangladesh. Menurut Magnik, alasan utama di balik fenomena ini adalah kondisi emosional para TKW yang rapuh. Banyak dari mereka datang ke Malaysia dengan membawa luka dan masalah dari kampung halaman. Pria Bangladesh menurut Magnik seringkali berhasil mengisi kekosongan tersebut. Dalam kondisi ini, sosok pria Bangladesh dianggap sebagai pelipur lara yang penuh perhatian, kasih sayang, dan komitmen. Magnik menuturkan, orang Bangladesh soal tanggung jawab saya acungi jempol. Menunjukkan betapa banyak TKW yang merasa pria-pria ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, berujung pada kisah bahagia dan pernikahan yang langgeng. Bagi sebagian TKW, hubungan ini bisa jadi merupakan pelarian dari kesepian atau beban masa lalu. Di balik cerita manis, ada risiko yang mengintai. Hubungan ini tidak jarang membawa bahaya, mulai dari risiko sosial, perundungan, hingga bahaya fisik yang membuat para TKW berada dalam situasi rentan. Nikah sama orang Bangladesh. Nikahnya di mana Bu? Di Pulau Pinang. Di Malaysia ya. Nah, ini ada sijil kelahiran atau birth certificate dari pemerintah Malaysia. Ada warna ini deh, birth certificate-nya ya. Ya. Ini birth certificate, nama anaknya siapa Bu? Arisha ya, nikahnya di Malaysia. You all setuju tak bahawa Muslim dekat Malaysia ni adalah Muslim yang tinggi nilai tolak ansur kita? Apa sahaja yang berlaku, Alhamdulillah kita mempunyai kadar toleransi yang tinggi. Tanah wakaf untuk masjid pun masih lagi kita Alhamdulillah dengan usaha, even tuan tanah asal yang pemilik wakaf pun menawarkan diri untuk melibatkan kos dalam pemindahan tersebut. Muslim dekat Malaysia adalah yang mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Itu perlu kita banggakan dan kita amat bersyukur
dengan apa yang kita ada. Alhamdulillah. Video yang viral ini memang kita menunjukkan betapa mukibah dan keharmonian. Kaki tangan KPKT yang menyanyikan lagu Christmas adalah pegawai dari Sabah, Sarawak. Ramai adalah keturunan Kadazan. Sejak saya diberikan amanah dan tanggungjawab sebagai Menteri KPKT, kementerian kita meraihkan semua perayaan. Bermula dari Hari Raya Aidilfitri. Lepas itu sambutan Hari Deepawali. Dan kali ini, of course, Christmas, New Year. Dan bulan depan, kita akan rayakan Tahun Baru Cina. Kepelbagaian budaya adalah kekuatan dan keistimewaan negara kita. Saya nasihatkan parti PAS bertaubat, jangan sesat seribu sesat, jangan merosakkan keharmonian masyarakat berbilang kaum yang kita susah payah membela bersama. One time here you wish all the Christian Merry Christmas, and one time you try to stop Christian from celebrating Christmas. What is this? This show the highest degree of hypocrisy. Kita harap mana umat Islam yang saya kasihi akan menjauhi parti yang menunggang agama, yang menyebarkan ajaran sesat, tidak bertanggungjawab. Unity in diversity is our way of life. Kita menghormati umat Islam untuk merayakan Hari Raya Aidilfitri. Pada masa yang sama, kita juga menghormat warga Kristian untuk menyambut Christmas. Saya akan jemput pemimpin PAS datang bila saya buat sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan harap pemimpin PAS akan bawa kompang datang bersama. Nyanyikan lagu nasyid untuk kita raikan Hari Raya Aidilfitri. Sudah saatnya kita berhenti menyebarkan fitnah, kebencian, dan ejekan antar bangsa. Kritik boleh disampaikan, tetapi harus berdasarkan fakta, bukan emosi dan prasangka. Malaysia dan Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara serumpun yang seharusnya saling menghormati, bukan saling menjatuhkan demi konten atau sensasi sesaat. Mari bercermin ke dalam diri dan memperbaiki masalah toleransi, sikap saling menghargai, serta kedewasaan dalam berpendapat. Jika ingin dihormati oleh bangsa lain, maka mulailah dengan menghormati orang lain terlebih dahulu. Karena pada akhirnya, sikap kita di ruang publik bukan hanya mencerminkan diri sendiri, tetapi juga membawa nama bangsa.